Doa bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul bersama ya Tuhan, pada kesempatan malam hari ini, di dalam persekutuan doa ini. Tuhan berkati kami semua, layakan kami Tuhan, untuk kami boleh datang, memuji, untuk kami boleh mendengarkan firman, bahkan untuk kami boleh menaikkan doa-doa kami. Tuhan, terima kasih juga untuk segala hal yang boleh Tuhan pimpin kami dalam sepanjang hari ini, sampai pada malam hari ini. Terima kasih atas segala hal-hal yang boleh Tuhan izinkan untuk kami boleh kerjakan, lakukan, atau apapun itu. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan waktu ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan menampilkan satu pujian untuk kita semua. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu
Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah ada yang pada kesempatan malam hari ini mau menyampaikan kesaksian di tengah-tengah kita menyaksikan akan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi Bapak Ibu semuanya? Ada yang mau menyampaikan kesaksian? Baik, kalau nggak ada, saya menyampaikan satu kisah, yaitu saya punya seorang teman, dia berencana akan pindah kota gitu ya, dia berencana pindah kota, lalu kemudian kami ngobrol-ngobrol gitu ya, ngobrol-ngobrol. Dia tanya sama saya karena waktu itu saya pindah dari Bandung ke Surabaya. Barang saya itu banyak, hampir satu truk waktu itu ya, hampir satu truk barang saya. Lalu kemudian ditanya waktu itu pakai ekspedisi apa gitu. Jadi dia nanya bla bla bla. Lalu kemudian saya bilang, oh saya gunakan ekspedisi ini, saya kasih info. Suaranya kecil. Sorry, suara saya kecil, maaf. Lalu kemudian saya kasih info bahwa ini ekspedisi yang waktu itu saya pakai gitu. Lalu kemudian dia cari-cari tahu dan sebagainya gitu. Lalu kemudian saya beberapa hari kemudian saya tanya lagi, gimana sudah oke nggak dengan ekspedisi itu gitu. Terus dia bilang, oh enggak, saya nggak jadi pakai itu karena ternyata saya pakai ekspedisi yang lain yang ternyata lebih rendah gitu. Singkat cerita, waktu ngobrol di chat itu dia bilang, doain gua dong gitu. Nah, saya telepon dia lah, saya telepon, ngobrol sebentar, lalu kemudian saya tanya mau didoakan apa. Doakan untuk proses pindah, kebutuhan dan sebagainya gitu ya. Lalu kemudian saya doakan, setelah saya doakan, lalu saya lupa berapa hari itu ya, teman saya itu kemudian kasih kabar, thank you ya sudah doakan saya. Saya baru saja dapat giveaway itu dia dapat kurang lebih $300 gitu, kurang lebih dapat $300 giveaway. Terus kemudian dia bilang thank you sudah doakan saya gitu ya. Lalu saya bilang oh iya, sama-sama gitu ya. Dia dengan bercanda bilang wah ini kuasa doanya besar sekali gitu ya, kapan-kapan saya minta doa lagi ya. Terus saya bilang enggak lah, saya bilang Tuhan tahu kamu butuh gitu, makanya Tuhan kasih gitu. Ya singkat cerita bahwa Tuhan tuh pelihara setiap anak-anaknya ya. Waktu anaknya butuh sesuatu, Tuhan kasih gitu. Tuhan kasih apa yang menjadi kebutuhannya. Yaitu sharing singkat berkaitan dengan pergumulan teman saya. Apakah ada dari Bapak Ibu yang mau melanjutkan, men-sharingkan kesaksian pengalaman pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu? Jangan keraskan hatimu, saudara. Silahkan. Kalau nggak ada, yakin nggak ada ini? Atau penginjil Hansun kayaknya tersenyum. Silahkan penginjil Hansun. Nanti nggak boleh tersenyum ya, kalau tersenyum ditagih. Nah, saya mungkin sharing sedikit ya. Mungkin belum semua tahu, tapi karena ini sudah lewati masa-masa tegangnya sudah lewat. Jacqueline, istri saya, ini sekarang sudah masuk bulan ke-6 ya, kehamilan. Yang kami syukuri karena dari ini kehamilan keempat, dengan 2 kali diantaranya itu gugur. Sehingga Jacqueline itu punya trauma yang mendalam. Jadi setiap kali hamil, terutama di 3 bulan pertama, aduh itu masa-masa yang sangat mencekam ya buat dia ya. Jadi ketika tahu akhirnya hamil, dia memilih untuk bed rest total. Itu tuh betul total. Jadi seperti pasien di rumah sakit yang nggak turun ranjang sama sekali. Betul-betul di ranjang 24 jam. Makanan dibawa ke atas, dan dia praktis turun dari ranjang hanya kalau ke kamar mandi. Nah, selama 3 bulan awal itu suasana rumah itu kerasa banget ya.
kerasa sangat rapuh sekali. Elliot kan masih aktif-aktifnya ya, jadi umur 3 tahun sedang aktif-aktifnya. Lalu pelayanan online saya juga. Yang kerasa sulit adalah karena saya juga jadinya nggak punya ruang untuk tenang, teduh, kemudian untuk bekerja. Biasanya di kamar, waktu Jacqueline berangkat kerja, saya di kamar bisa jadi kantor kerja ya. Tapi karena Jacqueline enggak, saya juga menemukan, saya juga jadinya sangat rapuh sekali. Karena nggak ada waktu untuk tenang ya. Setiap hari di depan Jacqueline melihat dia penuh kekhawatiran, walaupun kita sering berdoa, tapi kekhawatiran, kekhawatirannya dia itu juga besar sekali. Setiap pagi pasti dia saat teduh dan kemudian putar lagu rohani, itu sudah pasti. Jadi satu kamar, satu ruangan ini pasti dengar ya. Nah, tapi yang saya mau sharingkan adalah waktu ini masa-masa mencekam ini berlalu, nggak ada yang istimewa sebenarnya di masa-masa mencekam itu. Pendarahan ya terjadi, kekhawatiran terjadi, malam kalau doa yang nangis, ya itu terjadi, kami alami ya. Kemudian setelah masa-masa itu lewat, sekarang sudah kuat ya. Nah, itu baru bisa refleksi lebih banyak tentang apa yang sudah lewat ya. Masa-masa 3 bulan yang penuh kekhawatiran, penuh penuh ya pikiran-pikiran jeleknya itu keluar ya. Awalnya ya, saya memang cenderung namanya pria ya, laki-laki ya. Awalnya mendengar, lama-lama kan juga sumpek ya, nggak tahan ya. Saya nggak sampai marah, cuma biasanya ya ini bawaan, ini buruk ya, pengkhotbah ya, pengen nyelotehin, kasih tahu. Tapi saya menemukan yang paling dibutuhkan itu memang pendampingan itu aja. Dia nggak butuh banyak celoteh-celoteh. Jadi waktu bisa hadir, mendengar, kemudian mendoakan, dia merasa itu sudah cukup. Jadi dia nggak perlu khotbah lagi dari saya, suaminya seorang hamba Tuhan pengkhotbah. Dan saya bersyukur sekali Tuhan tuntun kami ya, karena ini tidak mudah waktu merencanakan kehamilan ini. Kemudian setelah dia lebih stabil, setelah 3 bulan ke atas ya, saya pun memutuskan untuk kamar pendamping anak kami, susternya Elliot ya. Kamarnya kan di sebelah kami ya. Sekarang saya minta dia kamarnya saya akuisisi, saya ambil alih jadi kantor buat kerja. Kemudian susternya yang tidur di bawah. Nah, memang jadinya sih buat saya pribadi itu lebih sehat ya, karena punya private place ya, punya ruang untuk menyendiri, untuk berdoa, untuk bekerja juga ya, itu lebih baik. Jadi yang saya mau sharingkan adalah waktu saya mau mendampingi seseorang yang sedang kesulitan, saya nggak bisa cuma fokus ke orang lain ya. Saya pun perlu memperhatikan diri sendiri. Karena kita nggak bisa memberi apa yang kita nggak miliki ya kan. Kita hanya bisa memberi ya menurut apa yang sedang kita alami. Kalau kita sedang sumpek juga, melihat orang sumpek, kita biasanya bawaannya pasti sumpek dan sumpek. Pasti stres lama-lama. Nah, saya bersyukur untuk fase-fase yang sudah Tuhan pimpin, dan hikmat yang Tuhan juga berikan, dan juga support yang Tuhan berikan. Jacqueline memang memutuskan untuk tidak menyebarkan ini ke mana-mana, karena setiap kali orang tanya kabarnya, dia bukannya makin tenang, dia makin gelisah ya, karena trauma yang berat itu, karena 2 kali keguguran di masa 3 bulan pertama itu sangat mencekam buat dia. Nah, saya bersyukur untuk ini, dan ini berita baik yang saya bagikan. Mohon dukungan doa supaya kami juga bisa melewati masa-masa ini dan mempersiapkan untuk kehadiran anak kedua nanti. Kiranya Tuhan memimpin. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk penjelasan Sun. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu untuk penjelasan Sun. Halo, sebentar. Itu Cihong ada join. Cihong. Cihong. Kenapa Ai? Mic-nya Cicelan, mic-nya belum nyala. Cihong ini ikut join, tak suruh ikut join. Tak suruh buka. Mau sharing dah? Lumpung, Pak Hengki kan kenal toh. Yang di Jakarta yang kena COVID itu loh. Oh iya, iya. Yuk dibuka Cihong. Cihong dibuka. Sesuatu? Iya. Cihong apakah Ai Cihong mau ini menyampaikan sesuatu? Iya. iPhone-nya mana ya? iPhone itu iPhone, pakai iPhone. Oh, iPhone. Cihong.
Sembari IG Home mau mempersiapkan diri, kita berdoa dulu ya untuk penginjilan langsung, bersyukur untuk apa yang tadi sudah disampaikan. Kita berdoa supaya Tuhan terus memberi kekuatan, bahkan juga Tuhan yang menolong sampai pada nanti proses kelahiran anak yang dinantikan ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih untuk penginjilan Sun bersama dengan Jacqueline. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan pemeliharaan Tuhan. Engkau Tuhan yang boleh memberikan anak Tuhan yang ada dalam kandungan ini. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk anak ini terus boleh bertumbuh sampai pada hari nanti akan lahir ke dalam dunia ini. Biarlah Tuhan yang menolong, memimpin, bahkan Tuhan yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan. Demikian juga kekuatan daripada Tuhan untuk boleh menanggung berbagai hal-hal di dalam masa-masa kehamilan ini. Kami sama-sama bersuka cita dan kami mendukung untuk hamba-Mu, penginjil Hansun dan semua Jacqueline. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada lagi yang mau sharing kesaksian? Silahkan Bapak Ibu. Satu lagi. Baik, kalau nggak ada, mari sama-sama kita akan merenungkan akan firman Tuhan. Sekali lagi kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu Bapa. Kami memohon anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, untuk kami boleh sama-sama boleh belajar dari firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, bukakan kami dan biarlah kami boleh mengerti dan memahami akan pertolongan Tuhan, akan pimpinan Tuhan, bahkan akan waktu yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami untuk setiap hal yang boleh kami alami, termasuk itu pergumulan-pergumulan kami. Kami serahkan waktu ini Tuhan, hamba-Mu yang boleh menyampaikan penuh dengan keterbatasan dan kelemahan dan berdosa. Mohon kuasa daripada Roh Kudus menolong untuk dapat menyampaikan perenungan firman-Mu. Tuhan, kami serahkan waktu ini. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari sama-sama. Nggak dengar suaranya. Mari sama-sama kita tidak dengar. Dengar kok. Dengar kok, dengar. Oh, oke. Dengar. Thank you. Kalau ada yang nggak dengar boleh nanti sampaikan ya. Baik, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 9 ayat yang ke-11. Mazmur nomor 9. Mazmur nomor 9 ayat yang ke-11. Mazmur nomor 9 ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk setiap kita. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, di tahun 2018, ada satu keluarga itu mau mudik, Bapak Ibu Saudara. Satu keluarga mau mudik karena seperti biasa kalau Bapak Ibu Saudara tahu sebelum pandemi itu mudik pasti rame, pasti penuh sesak gitu ya. Sehingga keluarga ini memutuskan untuk berangkat subuh-subuh. Lewat tol, kemudian mereka akhirnya berangkat subuh-subuh itu ya. Lalu dalam perjalanan, setelah sekian lama perjalanan, lalu kemudian mereka singgah di sebuah rest area untuk isi bahan bakar dan kemudian buang air kecil. Anak tertua yang menyetir kendaraan itu kemudian buru-buru naik ke mobil karena pikir, wah nanti kalau lama-lama bisa jadi kendaraan sudah banyak, nanti terjebak macet. Lalu kemudian dia jalanlah kurang lebih sekitar 2,5 jam. Dia mengendarai kendaraan itu dan dia merasa letih, dia merasa udah kayak capek gitu ya, dia merasa udah capek dan merasa ngantuk gitu. Lalu kemudian dia ngomong gini, Pak, saya sudah capek nih Pak, gantian yuk. Pak,
gantian yuk, capek nih. Lalu kemudian tidak ada jawaban, dia kemudian balik ke belakang, dia balik ke belakang. Wah, gak ada papanya. Dia kaget, kok gak ada papanya? Tapi bersyukurnya itu handphone papanya itu ada di mobil itu ya, ada di mobil itu, dan kemudian dia buka handphone itu, ada puluhan miss call, panggilan tak terjawab, dan kemudian ada satu SMS yang berbunyi seperti ini, Mas, ini bapaknya ketinggalan di rest area kilometer 519. Saudara, anak ini waktu menceritakan kisah ini, dia bilang bapaknya itu nggak marah, cuman ngedumel aja, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, buru-buru atau mungkin pengen segera gitu ya, itu pun membuat orang menjadi kurang sabar untuk menunggu sesuatu. Kalau bisa cepat, kenapa harus lama? Kalau bisa segera, kenapa enggak gitu? Saudara, budaya dan nilai ini ternyata juga dialami ataupun juga masuk di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan apalagi saudara di tengah situasi pandemi seperti ini, siapa sih yang tidak mengalami pergumulan? Siapa sih yang tidak mengalami yang namanya permasalahan, problema kehidupan? Saudara, tentu saja waktu mengalami problema kehidupan, saudara, kita itu berdoa, saudara. Sebagai orang yang percaya sama Tuhan, tentu kita berdoa, saudara. Termasuk juga kita berdoa, berharap semoga pandemi ini bisa segera berakhir, supaya kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, kita bisa datang ke gereja dan melakukan berbagai kegiatan di gereja seperti sedia kala. Tapi saudara, saudara, pertanyaannya adalah seandainya Tuhan tidak menjawab doa kita, bagaimana saudara? Seandainya Tuhan meminta kita menunggu untuk jangka waktu yang panjang dan tidak pasti, bagaimana saudara? Saudara, terkadang Tuhan itu tidak jawab doa kita, saudara. Terkadang Tuhan itu tidak jawab doa kita, saudara. Saudara mungkin ingat kisah Daud. Saudara, Daud itu tinggal di istana. Dan kemudian dia punya kerinduan yang mulia, dia mau bangun bait Allah yang pada waktu itu berada di sebuah tenda. Dia melihat, wah, tempat saya tinggal ini begitu bagus, begitu megah. Tapi bait Allah berada di sebuah tenda yang sederhana. Saya mau bangun, saya mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Niat ini dia sampaikan kepada Nabi Nathan. Dan kemudian Nabi Nathan sampaikan kepada Tuhan. Tapi saudara, Tuhan bilang, no, bukan kamu yang bangun. Salomo anakmu yang akan bangun. Saudara mungkin juga mesti mengingat bagaimana Rasul Paulus, saudara, yang 3 kali berdoa sama Tuhan, saudara, 3 kali dia meminta sama Tuhan, Tuhan kalau boleh duri dalam daging ini segera berlalu. Tapi saudara, 3 kali dia berdoa, 3 kali juga Tuhan tidak menjawab doanya. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Saudara, kadang juga Tuhan meminta kita menunggu, saudara. Saudara mungkin ingat bagaimana Raja Daud itu menunggu. Saudara ingat bagaimana Abraham, saudara. Bagaimana Abraham menunggu sekian puluh tahun, saudara, untuk memperoleh anak Ishak. Menunggu sekian puluh tahun, saudara. Saudara, saya percaya tentu pasti dia berdoa. Dia minta sama Tuhan, mana janji Tuhan. Saudara, dia harus menunggu. Saudara juga mungkin ingat bagaimana Zakaria, seorang imam yang pada masa tuanya, saudara, tentu saya percaya dia seorang imam, dia pasti berdoa sama Tuhan. Tuhan, memiliki anak sebagai orang Yahudi itu adalah satu kehormatan. Kalau tidak punya anak, itu dianggap dikutuk atau sedang dihukum Tuhan. Tuhan, jangan buat saya malu. Saya ini seorang imam. Berikan anak. Saudara, sampai dia tua, bahkan sampai Elizabeth dikatakan mandul, saudara. Cukup lama dia harus menunggu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana saudara seandainya Tuhan berkata tidak untuk doa yang kita naikkan, meskipun itu terlihat mulia, ataupun meskipun itu doa kita yang kita naikkan itu mungkin kita pikir itu doa yang sangat baik, tapi mungkin Tuhan bilang tidak, atau mungkin Tuhan bilang tunggu,
untuk satu jangka waktu yang sangat panjang dan bahkan mungkin tidak pasti. Saudara, bagaimana sikap kita sebagai orang-orang percaya, saudara? Apa yang perlu kita lakukan, saudara? Saudara, kita perlu belajar untuk melihat menggunakan kacamata Tuhan. Saudara ingat bagaimana Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ke sebuah sumur, saudara. Saudara, saya percaya pasti dia berdoa di sana. Tuhan, tolong saya. Lepaskan saya. Saudara, dia pikir waktu dia keluar dari sumur itu, dia akan bebas. Tahu-tahu, saudara, dia dibuang ke Mesir menjadi budak. Tahu-tahu, saudara, dia difitnah, masuk penjara. Tapi saudara, lihat ya, di Kejadian, saudara, 50 ayat 20. Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Tuhan memakai Yusuf menjadi saluran berkat, mengelola hasil bumi yang ada di Mesir. Di dalam masa tahun kelimpahan, dia menyimpan, lalu kemudian itu menjadi saluran berkat bagi bangsa Mesir, bahkan bagi bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar menggunakan kacamata Tuhan. Tak kala kita menghadapi situasi kondisi, Tuhan berkata tidak, atau bahkan menunggu untuk jangka waktu yang panjang. Saudara, ada seorang bernama Corrie ten Boom, saudara. Corrie ten Boom ini, saudara, dia itu seorang berkebangsaan Belanda, saudara. Dia pada masa mudanya dia aktif melayani bersama dengan papa dan kakak perempuannya. Saudara, dia menyembunyikan, saudara, orang Yahudi yang pada waktu itu dari kekejaman Nazi pada masa Perang Dunia Kedua. Dia menyembunyikan orang Yahudi itu. Tapi saudara, dia ketahuan dan kemudian saudara, dia dijebloskan ke dalam penjara. Sebetulnya awal Corrie ten Boom dan papa dan kakaknya ini tidak langsung dibawa ke Jerman. Mereka itu dimasukkan ke dalam sebuah penjara di Belanda pada waktu itu. Polisi Belanda sebenarnya tidak berbuat jahat sama mereka. Polisi Belanda sebenarnya tidak berbuat jahat. Justru polisi Belanda itu menolong mereka gitu ya. Tapi mau tidak mau pada akhirnya dalam masa-masa itu Corrie ten Boom berdoa sama Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, kalau boleh jangan sampai kami ini diangkut pergi ke Jerman. Dia berdoa. Tapi saudara tahu, Corrie ten Boom bersama papa dan kakaknya terpaksa harus dibawa ke Jerman, diangkut ke Jerman. Untuk pergi ke Jerman, mereka masuk ke dalam sebuah gerbong, satu gerbong, ratusan orang, nggak bisa semuanya duduk, gantian untuk duduk. Mohon maaf, buang air kecil, buang air besar di sana. Saudara, perjalanan yang tidak mudah. Dia juga bertanya-tanya, kenapa Tuhan saya harus mengalami ini? Kenapa saya harus mengalami satu situasi yang tidak mudah? Tuhan, saya sudah berdoa, tapi kok Tuhan tidak jawab? Saudara, di dalam perjalanannya, Corrie ten Boom menyadari, saudara, waktu dia berada di Jerman itu ternyata Tuhan punya rencana, saudara. Dia melayani orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Gipsi. Ada persekutuan doa yang diadakan di satu sel, satu ruangan itu. Dan kemudian di sana dia mengabarkan tentang Tuhan Yesus, mengabarkan kasih Tuhan. Dan orang-orang boleh percaya kepada Tuhan melalui pelayanannya. Sehingga Corrie ten Boom boleh melihat bahwa dia menggunakan kacamata Tuhan. Tuhan mungkin tidak jawab. Tuhan mungkin tidak segera melepaskan kami. Tapi Tuhan punya rencana yang indah memakai Corrie ten Boom menjadi saluran berkat. Orang-orang boleh percaya sama Tuhan. Dan bahkan ketika dia keluar dari kamp konsentrasi, ada banyak orang yang boleh terlayani. Dan banyak orang yang boleh melihat betapa besar kasih Tuhan, kuasa Tuhan di dalam kehidupan Corrie ten Boom. Menjadi saluran berkat. Saudara mungkin juga pernah mendengar kisah tentang Joni Eareckson Tada.
Saudara, Johnny Erickson Tada, satu kali saudara waktu dia usia kurang lebih 17 tahun, dia mau pergi berenang, saudara. Dia mau pergi berenang di sebuah danau, lalu kemudian dia melompat ke danau itu, tapi sayangnya saudara, lehernya itu menumbuk dasar danau, sehingga mengakibatkan dari leher ke bawah ini mengalami kelumpuhan. Saudara, waktu dia mengalami kelumpuhan itu, ada masa saudara dia mau bunuh diri. Ada masa dia mau bunuh diri. Ada masa-masa juga dia berdoa sama Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Tuhan sembuhkan saya. Orang bilang kamu harus berdoa dengan iman, klaim sama Tuhan. Dia klaim, Tuhan saya klaim kamu akan sembuhkan saya. Dia klaim. Oh, kamu kurang berdoa dengan cara begini, cara begitu. Dia menggunakan berbagai cara untuk berdoa. Dia berdoa dengan berbagai cara. Setelah dia menggunakan berbagai cara berdoa, Tuhan tidak jawab doanya. Satu kali dia melayani penyandang cacat, saudara. Satu kali dia melayani penyandang cacat. Dan kemudian saudara melalui pelayanan yang dilakukan kepada para penyandang cacat, sesama penyandang cacat. Para penyandang cacat itu terberkati. Dia melihat kenapa ada orang yang cacat sedemikian rupa tapi bisa bersukacita. Kenapa ada orang yang sudah cacat sedemikian rupa tapi hidupnya penuh dengan pengharapan. Saudara, dia menjadi saluran berkat bagi para penyandang cacat. Bahkan bagi banyak orang lainnya, saudara. Meskipun dengan keterbatasan fisik yang ada. Dia melayani Tuhan. Saudara, Johnny Erickson Tada. Dia menggunakan kacamata Tuhan, saudara. Dia melihat. Oke, Tuhan tidak jawab doa saya. Oke, Tuhan tidak jawab apa yang menjadi kerinduan saya. Tapi ketika dia menggunakan kacamata Tuhan, saudara. Kelemahan yang dia alami, dia miliki. Justru dia menjadi saluran berkat bagi para penyandang cacat. Dia menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, mungkin saudara sudah berdoa sedemikian lama. Saudara mungkin berdoa untuk satu hal tertentu, saudara. Tapi sampai hari ini mungkin saudara Tuhan belum jawab doa saudara. Saudara mungkin berdoa untuk pasangan hidup. Saudara mungkin berdoa untuk suatu sakit penyakit. Saudara mungkin berdoa untuk usaha pekerjaan. Mencari-cari sedemikian rupa. Saudara mungkin bergumul untuk berbagai pergumulan-pergumulan tertentu. Engkau sudah berdoa sekian lama. Mungkin kau merasa Tuhan berkata tidak. Mungkin kau merasa Tuhan, kenapa lama sekali Tuhan? Saudara, kita perlu menggunakan kacamata Tuhan, saudara. Kita perlu menggunakan kacamata Tuhan. Saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa menggunakan kacamata Tuhan? Saudara, tidak ada cara yang lain, saudara. Tidak ada cara instan, saudara. Kita harus mengenal Tuhan semakin dalam. Kita harus terus punya pembacaan Alkitab, mengenal Tuhan saat teduh, mengenal Tuhan. Saudara, waktu kita mengenal Tuhan, waktu kita tahu Tuhan semakin dalam, saudara, kita akan menggunakan kacamata Tuhan, melihat situasi kondisi yang sedang kita alami. Saudara, kalau ternyata pandemi ini tidak berakhir, saudara, bagaimana kita melewatinya? Saudara, kita perlu belajar untuk menggunakan kacamata Tuhan. Saat teduh, relasi dengan Tuhan yang semakin dalam. Gak ada cara instan. Gak ada cara instan. Terus punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu Bapa. Kami memohon anugerah Tuhan untuk kami semua. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengenal Engkau
lebih dalam lagi Tuhan. Supaya kami boleh melihat dari perspektif Tuhan untuk segala hal yang boleh kami alami ataupun segala sesuatu yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami. Pimpin kami, tuntun kami Tuhan. Kami mau belajar kenal Engkau. Kami mau belajar Tuhan. Mengenal Engkau. Berkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita mau menaikkan beberapa pokok doa. Untuk pokok doa yang pertama ini, mohon dengan kasih untuk Su Budiono, bolehkah memimpin pokok doa ini untuk situasi kondisi terkini di tengah kasus COVID yang semakin tinggi. Mohon anugerah Tuhan untuk setiap pasien, bahkan tenaga medis yang terus berjuang, berjerih lelah. Demikian juga untuk vaksinasi. Mohon dengan kasih untuk Su Budiono memimpin kita doa dalam pokok doa yang pertama ini. Ya. Baik, saudara, kita berdoa untuk pokok doa yang pertama ini ya. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami khusus pada malam ini ya Tuhan, kami berdoa mengenai satu hal yang ada di hadapan kami semua ini ya Tuhan, yaitu mengenai COVID-19 ya Tuhan. Kami terus berdoa kiranya umat-Mu ini ya Tuhan, anak-anak-Mu ini ya Tuhan, kiranya boleh mendapatkan perlindungan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Sebab kami menyadari ya Tuhan bahwa penyakit ini sungguh sangat mengkhawatirkan bagi kami semua ya Tuhan. Kecepatan menular ya Bapak, maupun pengobatan pasti yang belum ada ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu ya Bapak di atas semua hal yang ada di dunia ini ya Tuhan. Kami percaya dan kami yakin akan hal itu ya Tuhan. Oleh karena itulah ya Tuhan, kami berdoa kiranya perlindungan dan penyertaan itu membuat kami menjadi lebih tenang dan membuat kami boleh bersukacita ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak bagi program vaksinasi yang sedang dan akan dijalankan di beberapa hari dan beberapa bulan mendatang ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah, dan kiranya program vaksinasi ini ya Bapak boleh dimengerti di segala lapisan masyarakat ya Tuhan, dan boleh mendapatkan satu perhatian dan partisipasi dari seluruh masyarakat ya Bapak, dengan tujuan agar supaya tercipta satu keadaan di mana sebagian besar penduduk di Indonesia ini boleh menjalani program vaksinasi ini demi penguatan tubuh mereka satu persatu ya Tuhan. Kiranya Tuhan sertai program vaksinasi ini ya Tuhan. Biarlah melalui semua hal yang terjadi ini kami boleh melihat pimpinan-Mu ya Tuhan. Kami boleh melihat penyertaan-Mu pada kami semua ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Yesus. Selanjutnya, mari kita mau berdoa juga untuk bagi bangsa dan negara kita ini. Untuk pokok doa ini, mohon dengan kasih untuk Pendeta Edi memimpin kita dalam pokok doa ini untuk bangsa, negara, pemimpin kita, dan segala hal yang boleh pemerintah sedang kerjakan dan lakukan. Baik, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sekali lagi kami datang kepadamu, kepada Engkau yang berkuasa sesuatu, yang juga mengangkat pemimpin bangsa kami Tuhan, supaya memberi mereka kesempatan memimpin dan mengambil secara ini dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi Presiden kami, Presiden Jokowi, dan seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah. Tuhan, Engkau beri kepada mereka Tuhan pertolongan-Mu di tengah situasi yang begini khusus dan begitu berat. Tuhan, Engkau tahu juga bagaimana hal ini menjadi satu beban bagi mereka.
Tuhan memberi mereka kekuatan ekstra, Tuhan memberi mereka hikmat bijaksana dari Tuhan, Tuhan memberi mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh mengerjakan tugas panggilan negara ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap usaha untuk memajukan kesejahteraan maupun juga untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kami menyerahkan Tuhan hal ini dalam tangan-Mu. Mohon Tuhan memberkati sehingga upaya-upaya ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi keamanan di berbagai tempat. Tuhan juga menolong sehingga masyarakat tetap boleh melakukan tanggung jawab mereka dengan baik, dengan tertib, sehingga tidak menimbulkan kekacauan di berbagai tempat karena situasi yang saat ini ya Tuhan. Baik di daerah-daerah yang ada kelompok-kelompok yang tidak puas ataupun juga karena situasi-situasi yang kami hadapi saat ini. Tuhan kiranya memberi hikmat kepada aparat keamanan untuk boleh menjaga keamanan. Secara khusus kami berdoa di kota Surabaya ini Tuhan, ketika juga ada penanganan pandemi yang menimbulkan ketegangan dengan sekelompok masyarakat karena tidak dapat menerima pengaturan dari pemerintah. Tuhan tolong juga bijaksana yang dari Tuhan, hikmat dari Tuhan kepada wali kota dan juga seluruh jajaran aparat pemerintah dan keamanan di kota ini boleh mengerjakan tugas mereka dengan baik. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Edi. Selanjutnya kita berdoa untuk suku Tindi di Rusia. Populasi suku ini 10.000 jiwa. Sama sekali belum ada orang Kristen. Untuk pokok doa ini mohon dengan kasih untuk penginjil Hengki memimpin kita dalam doa agar kiranya Tuhan berbelas kasihan supaya ada orang-orang dari suku ini boleh percaya sama Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami datang ke hadirat Tuhan. Kami menyerahkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, baik mereka yang ada di dalam negara ini maupun di seluruh muka bumi. Berdoa biarlah melalui kejadian yang terjadi pada saat ini, melalui kesaksian dari anak-anak Tuhan, dapat menyampaikan, memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, supaya mereka yang ada di luar Kristus, mereka mempunyai kesempatan untuk mendengarkan Injil. Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka, dan mereka dapat percaya kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap anggota keluarga kami, Tuhan. Jika ada di antara mereka yang belum percaya, biarlah Tuhan juga mau bekerja. Tuhan mau menyelamatkan mereka, supaya mereka diberi kesempatan mendengarkan Injil dan dapat percaya menjadi anak Tuhan. Nah, Tuhan pakai setiap kami anak-anak Tuhan, di dalam keadaan apapun kami dapat tetap setia mengikut Tuhan, tetap setia bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih penginjil Hengki. Selanjutnya mendoakan untuk Pendeta Subaita. Untuk pokok doa ini mohon dengan kasih untuk penginjil Budi, memimpin kita dalam doa. Pendeta Subaita mohon didoakan bersyukur untuk 3 tahun penyertaan Tuhan di Laos. Demikian juga Pendeta Subaita minta doakan agar kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada orang-orang yang dilayani supaya mereka juga boleh percaya sama Tuhan. Tuhan juga boleh menolong Pendeta Subaita di dalam pelayanan di Laos, dalam masa-masa kadang mungkin merasa sendiri. Tuhan yang memberi kekuatan serta penghiburan. Silakan untuk pokok doa ini penginjil Budi boleh mendoakan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami mau menyerahkan dan kami mengingat untuk Pendeta Tata Subaita yang merupakan utusan dari gereja kami menjadi misionaris di Laos. Ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur buat penyertaan Tuhan selama 3 tahun. Di dalam kesendirian dan kesepiannya, Tuhan selalu mendampingi mereka di dalam interaksi dengan misionaris lain. Ya Bapak, yang memiliki berbagai macam karakter dan tabiat. Tetapi satu hal yang kami selalu ingat, dan bahwa Tuhan menyertai hamba-Mu ini. Tuhan, saat ini kami rindu agar Tuhan juga berkenan
di dalam setiap segala upaya yang dilakukan untuk menyampaikan kabar baik Injil Kerajaan Allah di Laos. Ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan teguhkan setiap pengabaran Injil dan setiap kesaksian, dan juga Tuhan berkati lembaga bahasa yang menjadi platform di dalam Subaita untuk memberitakan Injil. Tuhan, kami malam ini berdoa, kami yakin dan percaya Pendeta Tata Subaita juga bisa merasakan betapa ia didukung oleh gerejamu, yaitu GKA Elion Pregola. Tuhan tolong pelihara hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan Pendeta Tata Subaita. Amin. Terima kasih Pak Budi. Untuk pokok doa ini mohon dengan kasih untuk penginjil Hansun mendoakan untuk jemaat yang boleh saat ini sedang menjalani panggilan Tuhan. Ada Cynthia Sentosa saat ini berada di saat untuk belajar, dibentuk dan diperlengkapi untuk melayani Tuhan. Dan kemudian ada Saudara Julie Santoso yang nanti akan masuk dalam sekolah teologi Aletheia Lawang pada bulan ini. Mohon Tuhan yang menolong kedua anaknya dalam masa persiapan. Tuhan pimpin. Silakan untuk penginjil Hansun. Bapa di surga, kami bersyukur untuk dua anak muda dari gereja kami yang Tuhan panggil untuk boleh menempuh panggilan menjadi rohaniwan penuh waktu. Tuhan akan menolong Cynthia maupun Julia Rosanto di dalam mereka menjawab panggilan Tuhan, baik di STT Saat maupun di Aletheia. Tuhan menolong mereka dibentuk, diproses. Tuhan menyediakan semua yang mereka perlukan untuk belajar. Tuhan tambahkan keterbukaan hati. Tuhan berikan kemampuan secara akademis. Tuhan memberikan kebutuhan materi yang mereka butuhkan untuk hidup di sana. Kami berdoa untuk atmosfer komunitas yang otentik yang akan Tuhan pakai untuk boleh memberkati mereka dibentuk mentalnya. Kami berdoa untuk para pengajar di tiap kampus, biar juga boleh memberikan pemahaman, teologi, bekal ilmu yang bisa menolong mereka untuk melayani. Dan kami juga mendoakan untuk keluarga mereka masing-masing, biar ada support, ada juga hati yang Tuhan besarkan, terutama ketika mereka berpisah dengan anak yang mereka lepas untuk tinggal di asrama di kampus teologi ini. Pada akhirnya Tuhan, kedua anakmu ini Tuhan akan bentuk dan Tuhan akan arahkan menuju panggilan masa depan. Kami tidak tahu kemana mereka akan pergi, di mana mereka akan melayani, akan jadi apakah nanti seperti apakah pelayanan mereka ke depan. Tapi kami cuma tahu satu, Tuhan yang memanggil, Tuhan akan melengkapi, Tuhan akan mempersiapkan mereka. Biar kami sebagai komunitas iman di GKA Elion bisa menjadi sahabat, mentor, pemerhati yang baik untuk mendukung mereka dalam proses studi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, baik, terima kasih penginjil Hansun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berdoa bersama untuk pokok doa ini, itu untuk jemaat yang sedang sakit atau bahkan di dalam masa pemulihan. Ada beberapa nama saya akan sebutkan, yaitu kita doakan untuk anak Pak Sehin yang saat ini sedang berada di Jakarta sedang sakit. Kita juga berdoa untuk Aiveli dan juga keluarga, untuk suami dan juga anak-anaknya. Kita berdoa juga untuk saudari Yulia dan keluarga. Kita berdoa untuk Adi Chomuse di Jakarta, ada Aiji Hong, Tuhan juga menolong. Kita juga berdoa untuk adik Pak Lukas, yaitu namanya Yohanes. Kita juga berdoa untuk Bu Sampurno. Demikian juga kita berdoa untuk anak Pak Dandung, salah satu security di gereja. Sebulan yang lalu kakinya itu luka bakar 60%. Besok jam 9, jam 10 akan menjalani operasi untuk bagian kaki yang luka bakar itu untuk memasang kulit gitu ya. Ya, kita berdoa untuk nama-nama ini, kita sama-sama bersehati, atau bahkan mungkin Bapak Ibu tahu nama-nama yang lain, kita doakan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu Bapa, kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami Tuhan di dalam kelemahan tubuh mereka. Kami mengingat untuk anak Pak Sehin yang ada di Jakarta. Kiranya juga Tuhan yang menolong
di dalam kesehatannya ya Tuhan. Kuatkan, hiburkan, dan kami mohon Tuhan juga boleh pulihkan. Kami juga mengingat untuk Aiveli bersama dengan suami dan juga kedua anaknya. Tuhan juga menolong ya Bapa dalam kondisi kesehatan. Tuhan menolong, menguatkan, menghibur, bahkan Tuhan menyertai dalam masa-masa pemulihan, penyembuhan ini. Kami juga mengingat untuk saudari Yulia dan keluarga. Tuhan juga tolong ya Bapa dalam kondisi kesehatan mereka. Tuhan juga tolong kuatkan ya Bapa. Beri semangat, kekuatan untuk boleh menjalani masa-masa pemulihan dan kesembuhan ini. Kami juga mengingat untuk adik Chomuse di Jakarta, Ai Chi Hong. Tuhan tolong ya Bapa, kuatkan dan juga terus boleh sertai ya Bapa, dan kami memohon kiranya juga Tuhan yang pulihkan dan sembuhkan supaya Ai Chi Hong juga boleh kembali pulih dan sembuh. Kami juga mengingat untuk adik Pak Lukas, Yohanes, Tuhan tolong kiranya Tuhan yang menolong memimpin untuk saudara Yohanes ya Bapa. Sertai dan kuatkan ya Bapa dalam masa-masa kelemahan tubuh ini. Bahkan Tuhan juga boleh pulihkan dan sembuhkan. Kami juga mengingat untuk Bu Sampurno, Tuhan kiranya juga sertai dan tolong ya Bapa. Saat ini berada di rumah sakit, kami berdoa Tuhan yang tolong kuatkan, sembuhkan Tuhan untuk Bu Sampurno. Biarlah Bu Sampurno terus boleh melihat juga kepada Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Kami juga mengingat untuk adik Sandi Hendrawan, anak Pak Dandung yang besok akan menjalani operasi untuk kaki yang kena luka bakar. Kiranya Tuhan juga yang boleh pulihkan dan sembuhkan ya Bapa. Dokter yang menangani proses operasi agar bisa menangani dan memberikan operasi yang baik. Semua boleh berjalan dengan baik. Akan kami serahkan Tuhan untuk setiap nama-nama yang mungkin kami tidak sebutkan Tuhan, tapi mungkin dalam saat ini dalam kelemahan tubuh mereka. Kami berdoa Tuhan pulihkan, kami berdoa Tuhan juga hiburkan, sertai, bahkan Tuhan memakai saudara-saudara seiman lainnya untuk boleh menjadi perpanjangan kasih Tuhan, menjadi saluran berkat di dalam perhatian, di dalam doa-doa, di dalam berbagai bantuan-bantuan dan sebagainya. Kami berdoa Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu ya Bapa. Kiranya kasih karunia Tuhan yang terus boleh menolong, memimpin untuk saudara-saudara kami ini. Hanya kepadamu Tuhan, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, mari juga kita berdoa. Saudara, pada kesempatan ini setiap rohaniwan berdoa untuk setiap jemaat agar Tuhan terus memberkati dalam pertumbuhan iman, kerohanian, bahkan dalam usaha pekerjaan yang jemaat lakukan. Demikian juga jemaat juga berdoa bagi rohaniwan, Tuhan terus memberkati, menolong agar kami juga boleh diberikan kekuatan daripada Tuhan, anugerah Tuhan untuk terus boleh melayani Tuhan, melayani setiap jemaat yang Tuhan percayakan, bahkan kami boleh menjadi teladan rohani bagi jemaat-jemaat. Mari pada kesempatan ini kita saling mendoakan, rohaniwan mendoakan jemaat, jemaat mendoakan rohaniwan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu Bapa, kami mau menyerahkan ya Bapa bagi setiap umat-Mu Tuhan. Berkati di dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka, di dalam pergumulan-pergumulan yang mungkin mereka hadapi saat ini, tengah kesulitan yang mereka hadapi. Kami berdoa Tuhan memberkati untuk setiap keluarga-keluarga yang ada di gereja ya Bapa. Berkati supaya terus boleh bertumbuh seperti apa yang menjadi visi gereja, yaitu setiap jemaat bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa dalam mengasihi Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap jemaat terus boleh bertumbuh semakin dalam mengenal Engkau ya Bapa. Berkati usaha pekerjaan yang setiap jemaat lakukan. Tuhan berkati ya Bapa. Kalau hari-hari ini mengalami kesulitan, Tuhan berkati dengan berkat-Mu ya Bapa. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan. Bahkan juga Tuhan menolong. Kalau mungkin di antara jemaat ada yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang menolong. Untuk setiap jemaat yang juga bergumul untuk pasangan hidup, kami berdoa Tuhan juga boleh menyediakan untuk keluarga-keluarga yang mungkin sedang mengalami pergumulan relasi, baik itu suami istri sedang dingin, orang tua dengan anak, ataupun juga relasi yang lainnya. Kami berdoa Tuhan, Engkau kiranya juga yang boleh pulihkan, dan Engkau kiranya juga Tuhan yang boleh menolong ya Bapa. Kami Tuhan serahkan untuk setiap jemaat
biarlah terus boleh mengalami kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apakah ada pokok doa yang mungkin kita perlu doakan bersama dan belum sempat kita doakan? Pak Hans, ini jemaat kami yang di Laguna, hari Jumat nanti akan dioperasi namanya Saudari Marni untuk kanker payudara yang sebelah kanan. Akan menginap di sana selama 3 malam di Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Saya udah kasih penguatan biar Tuhan juga tolong untuk juga biayanya yang signifikan ya, cukup besar sekali. Baik. Doakan juga Penginjil Hans. Ya, Ai. Mamanya Pendeta Budiono. Mereka sekeluarga ada 8 orang sedang sakit dan mamanya tadi siang agak drop ya. Semuanya kena COVID. 8 orang. 8 orang di satu rumah itu, Ai ya? 2 rumah. 2 rumah. Oh, 2 rumah, baik. Mama Pendeta Budiono dan keluarga ada 8 orang. Iya, anak, menantu, cucu. Oke, apakah ada lagi yang mau kita doakan bersama-sama pada kesempatan ini? Saya juga titip pokok doa untuk cece saya di Pontianak sama suaminya juga kemarin juga positif COVID ya, ketularan dari tempat kerja. Doakan pemulihan. Oke, juga baik. Ai Hong ya. Senin besok dia PCR yang kedua ya. Senin. Semoga jadi negatif. Baik, Ai. Ya, kita doakan juga untuk ibadah kita ya, ibadah minggu, karena kondisi saat ini COVID-nya agak meningkat tinggi sehingga kita kan merubah kembali menjadi ibadah online ya, sementara tidak ada ibadah onsite. Nah, tolong doakan untuk tim yang melayani supaya diberi kesehatan, perlindungan, dan juga doakan supaya kondisi membaik kembali sehingga kita bisa memulai ibadah onsite lagi nantinya. Baik Pak Edi. Minta bantuan doa untuk papa saya. Papa kakinya bengkak, kurang albumin katanya. Oke. Namanya siapa, Ai? Eka Budiman. Oke. Papanya Ingsien. Pak Ai Ingsien ya. Ya. Dokter nyarankan untuk infus albumin, tapi kita enggak mau masuk rumah sakit gitu loh. Jadi sekarang minum obat jalan. Oh, oke, baik. Bengkak, telapak kaki atasnya dua-dua bengkak. Oke, baik Ai. Makasih. Sama-sama Ai. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, kita berdoa ya tadi. Penginjil Han, minta bantuan doa untuk koko ipar saya, Pendeta Paulus Kurnia di Jakarta sama anaknya kena COVID. Oke, ya. Iya, makasih. Baik, baik Ai. Pendeta Paulus Kurnia. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau nggak ada, mari sama-sama kita berdoa untuk pokok doa yang tadi sudah boleh disampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami berdoa untuk salah satu jemaat di Laguna, untuk Saudara Marni yang akan menjalani operasi. Tuhan tolong ya Bapa, berkati dan tuntun ya Bapa untuk dokter yang akan menangani ya Tuhan. Untuk segala penanganan-penanganan yang diperlukan, kiranya Tuhan yang boleh memimpin, sertai ya Bapa, supaya proses operasi pun boleh berjalan dengan baik. Demikian juga Tuhan, untuk proses pemulihannya nanti kami berdoa, kiranya Tuhan yang menolong, memimpin, sertai Tuhan, supaya Saudara Marni pun juga boleh mengalami kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Tuhan kami juga berdoa untuk Cece Penginjil Hansun. Tuhan tolong ya Bapak bersama dengan suami yang saat ini sedang sakit positif COVID. Tuhan kiranya juga tolong ya Bapak agar Tuhan juga menolong menguatkan kondisi tubuh untuk boleh melewati masa-masa pengobatan ini sehingga
Kami berdoa Tuhan juga boleh pulihkan dan sembuhkan ya Bapa untuk Cece, Penginjil Hansun dan suami. Kami juga mengingat untuk Mama Pendeta Budiono bersama dengan keluarga. Ada 8 orang yang juga saat ini sedang positif COVID. Kami berdoa Tuhan, Engkau kiranya Tuhan yang menolong ya Bapa, agar kiranya Tuhan semua dalam keadaan baik, semua diberi kekuatan dan juga diberikan kesehatan yang lebih baik lagi Tuhan, agar boleh melewati masa-masa ini dan satu hari boleh pulih dan sembuh. Secara khusus untuk Mama Pendeta Budiono, Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan juga boleh kasih anugerah kesehatan yang lebih lagi Tuhan, kekuatan yang lebih lagi. Kami juga berdoa Tuhan untuk Aichi Hong yang akan tes. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati supaya tes nanti boleh memberikan hasil yang baik, yaitu boleh negatif COVID. Kami berdoa Tuhan juga tolong ya Bapa, agar dalam proses nanti tes juga boleh berjalan dengan baik. Kami juga mengingat ya Tuhan untuk Papa Ai Ingsian. Tuhan tolong ya Bapa untuk Bapak Eka Budiman, Tuhan tolong ya Bapak untuk kaki yang sedang sakit, ada bengkak di bagian kaki dan harus menjalani pengobatan albumin. Kami berdoa Tuhan, kalau belum bisa pergi ke rumah sakit, saat ini sedang berobat jalan, Tuhan tolong ya Bapak agar kiranya boleh menggunakan segala pengobatan yang ada ini untuk boleh menolong untuk kaki yang sedang sakit ini. Berkati keluarga yang mendampingi, menjaga. Berkati juga untuk Aingsian, Tuhan tolong sertai. Kami juga mengingat untuk Pendeta Paulus bersama dengan anak. Tuhan berkati ya Bapa, tak kala Pendeta Paulus bersama dengan anak yang saat ini sedang positif COVID, kami berdoa Tuhan yang kuatkan, kami berdoa Tuhan yang juga boleh sertai ya Bapa di dalam pengobatan yang saat ini Pendeta Paulus bersama anak jalani. Kiranya Tuhan sertai, kiranya Tuhan yang boleh tolong, kiranya Tuhan yang boleh pimpin Pendeta Paulus bersama dengan anak yaitu Timothy. Pimpin dan pulihkan Tuhan segala hal yang boleh Pendeta Paulus dan anak jalani hari-hari ini. Kami percaya ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, kalau mohon maaf kalau ada yang terlewat. Kita juga berdoa untuk ibadah ya hari Minggu, untuk pelayan Tuhan. Mohon Tuhan yang menolong untuk semua ibadah yang harus dijalani secara online, semua online, kita berdoa, Tuhan juga boleh pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami mau menyerahkan Tuhan ibadah yang harus dijalani secara online di tengah situasi kondisi COVID yang sedang meninggi saat ini. Tuhan berkati seluruh pelayan Tuhan, seluruh tim IBM yang melayani, kuatkan Tuhan kondisi tubuh mereka, semua yang melayani, bahkan hamba-hambamu yang menyampaikan firman, Tuhan sertai ya Bapa, sehingga ibadah boleh berjalan dengan baik. Kami pun juga sama-sama, tak kala kami belum bisa datang ke gereja, kami pun juga boleh mengikuti ibadah, dan kami sama-sama tetap boleh menyembah Tuhan, meskipun tidak ideal untuk beribadah secara online, tapi biarlah kami boleh diberikan kerinduan sama Tuhan untuk datang beribadah kepada Engkau. Berkati semua ya Bapa, para pelayan yang melayani, semua kiranya Tuhan jaga lindungi. Kami rindu di waktu mendatang, kembali kami boleh beribadah bersama-sama, berkumpul bersama sebagai saudara seiman, satu tubuh Kristus, beribadah dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, apakah ada yang masih mau didoakan? Anaknya Pak Suhin itu apa udah sembuh ya, Pak Edi? Ya tadi sudah didoakan ya. Tadi Oke. Yung namanya kan, anaknya pasien. Tadi sudah didoakan. Iya, tadi sudah didoakan, Ai. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, mohon dengan kasih untuk saudari. Apakah ada dari Pak Edi pengumuman sebelumnya, Pak? Ya, cuma satu ajakan saja untuk tetap beribadah dengan semangat, dengan segenap hati, walaupun saat ini kita masih harus mengikutinya dengan online, tapi dengan kesiapan hati saya yakin kita bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah kita. Ya, itu aja. Baik, terima kasih Pak Edi. Kita akan menutup persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mohon dengan kasih Saudari Pinky menutup kita dalam doa.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan boleh memimpin persekutuan doa kami dari awal hingga selesainya. Saat ini kami akan beristirahat dan biar Tuhan juga yang menjagai dan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih.